memaparkan bagian dari perjalanan pengalaman kehidupan saya. Namun jauh sebelumnya, terlebih dahulu saya panjatkan rasa hormat dan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Karena hanya berkat rahmat, nikmat, dan hidayahnya saja, semuanya ini bisa saya sampaikan di hadapan saudara sekalian. Pada tahun 1989, saya masuk ke sebuah pondok pesantren mendalami ilmu syariat Islam. Kemudian pada tahun 1992, saya pindah di pondok Thariqah untuk memperdalam ilmu kerohanian. Terus tahun 1996, saya memperdalam ilmu kegaiban di salah satu pulau yang dikenal cukup rawan dan menyeramkan. Akhirnya pada tahun 1997, saya mendapat tugas mengemban misi untuk mensiarkan agama Islam. Dan waktu itulah kami berambisi sekali untuk mengislamkan orang-orang Kristen. Kenapa sasaran kami tertuju kepada orang-orang Kristen? Sebab yang pertama, agama Kristen merupakan ancaman yang sangat membahayakan bagi kehidupan generasi Islam yang akan datang. Yang kedua, ajaran agama Kristen merupakan lawan bebuyutan yang terang-terangan bertentangan dan menjungkir balikan akidah iman orang Islam yang berasaskan ketauhidan atau Indonesia Subhanahu wa Ta'ala. Di manakah letak pertentangan dan di manakah letak kontradiksi pernyataan iman orang Islam dan iman orang Kristen? Saya ajak saudara-saudari yang terkasih untuk bersama-sama saya membaca dan membuka kitab Al-Quran supaya saya tidak dituding asal bunyi atau asbun. Pertentangan yang pertama, masalah dogma Trinitas atau Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Hal ini dikecam keras oleh Al-Quran. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa wa ma min ilahin illa ilahun wahid, yang artinya sesungguhnya kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain Tuhan yang Esa. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-73. Dengan demikian disebut kafir kalau ada orang yang mengatakan Allah itu tidak sah. Iman orang Islam menegaskan bahwa Allah itu Esa. Qul huwallahu ahad, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Quran Surat Al-Ikhlas ayat yang pertama. Pertentangan yang kedua, agama Kristen mengajarkan bahwa Allah itu mempunyai anak yang disebut dengan istilah anak Allah. Hal ini disangkal keras oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Dia Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Quran Surat Al-Ikhlas ayat yang ketiga disambung dengan ayat berikut ini. Rabbina matakhadha sahibata wala walada. Tuhan tidak beristri dan Tuhan tidak beranak. Quran Surat Al-Jin ayat yang ketiga. Pertentangan yang ketiga, Kristen menekankan bahwa Isa Al-Masih itu Allah atau Tuhan. Inilah yang sangat ditolak oleh seluruh lapisan umat Islam dari golongan orang yang paling awam sampai ke tingkat golongan orang cendekiawan. Sebab hal itu sangat dikecam oleh Al-Quran dengan keras dan tegas. Laqad kafara alladziina qalu innallaha wal masiihu ibnu Maryam. Sesungguhnya telah kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-72. Pertentangan yang keempat, orang Kristen mengimani dan mempercayai bahwa Yesus atau Isa itu mati dibunuh. Hal ini juga disanggah dengan tegas oleh Al-Quran. Wa qaulihim inna qatalna masiha Isa bin Maryam Rasulullahi wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbiha lahum wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu malahum bihi min ilmin illa tiba'adhani wa ma qataluhu yaqina, yang artinya demikian. Dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak menyalibnya, tetapi orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa yang mereka bunuh itu adalah
An-Nisa ayat yang ke-157. Pertentangan yang berikutnya yaitu yang kelima. Kitab orang Kristen yang dipegang sekarang sudah tidak suci atau asli lagi, karena sudah disembunyikan dan dirubah dengan pernyataan ayat Al-Quran. Ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhafuna minal kitabi wa ya'fu an katsirin. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Hai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul kami, menjelaskan kepadamu banyak dari sisi Alkitab yang kamu sembunyikan dan dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Quran Surat Al-Maidah ayat yang ke-15 yang disambung dengan ayat berikut ini. Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalama Allahi summa yuqarifunakum min ba'dima aqaluhu wa hum ya'lamun. Yang artinya, apakah kamu masih mengharapkan mereka akan percaya kepadamu, padahal segulungan dari mereka mendengar firman Allah, lalu mereka mengubahnya setelah mereka memahaminya sedang mereka mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-75. Dengan pernyataan ayat-ayat yang sudah saya ucapkan tadi, dengan dukungan penjelasan Injil Barnabas yang pada waktu itu saya baca sebagai rujukan, di mana kesimpulan penjelasan Injil Barnabas mengatakan bahwa yang disebut atau dikatakan Mesias yaitu penyelamat itu adalah Kanjeng Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat data-data yang cukup akurat dan kuat, maka dengan demikian orang Kristen telah distempel dengan label atau dicap dengan sebutan orang kafir. Mulai dari semua penjelasan pernyataan tadi serta dengan sebuah pegangan keyakinan Al-Quran Surat Al-Imran ayat 19 yang demikian bunyinya, Inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah Islam. Dengan kata lain, hanya agama Islam yang diridhoi Allah, hanya agama Islam yang dibenarkan Allah, maka semua agama selain Islam tidak benar. Dengan demikian, semua pengikut agama selain Islam orangnya disebut kafir. Melihat kenyataan seperti itulah saya merasa kasihan terhadap orang-orang yang memegang keyakinan ajaran iman kekristenan, yang menyembah Nabi Isa Al-Masih sebagai Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Pengampun dosa, Allah yang menyelamatkan umat manusia. Padahal ajaran agama Islam mengatakan Allah itu mukhalafatuhu lil khabatisi, yaitu wujudnya tidak serupa dengan makhluknya. Mengapa Isa Al-Masih dianggap sebagai Allah yang kelihatan? Sangat mengherankan. Sebodoh itukah semua orang Kristen? Penyakit sumpah atau lepra atau kusta dan menghidupkan orang mati. Wah, ini luar biasa, perlu saudara renungkan. Dan data berikutnya, Quran Surat 3 ayat yang ke-45, Isa adalah kalam Allah terkemuka di dunia dan di akhirat. Quran Surat 4 ayat 171, Isa Al-Masih utusan Allah, kalam Allah dan roh Allah. Quran Surat 21 ayat yang ke-91 dikatakan, Isa dan ibunya dijadikan tanda yang besar bagi semesta alam. Dan data-data hadis yang saya kumpulkan yaitu hadis Sahih Bukhari nomor 1496. Di sana diterangkan Isa itu utusan Allah, kalam Allah, roh Allah. Hadis Sahih Bukhari nomor 1090. Di sana dikatakan Isa akan turun menjadi hakim yang adil. Hadis Anas bin Malik halaman 72. Di sana dikatakan Isa roh Allah dan kalam Allah. Hadis Sahih Muslim jilid 1 halaman yang ke-74. Di sana dikatakan Isa adalah Imam Mahdi dan hakim yang adil. Hadis Ibnu Majah di sana melaporkan tidak ada Imam Mahdi selain Isa putra Maryam dengan bahasa Arab. La Mahdiya ila Isa banu Maryama, itu bahasa